Welcome to Fadil Jaidi. Oke. Tetap kita harus menawarkan diri sebagai seorang freelancer. Kenapa? Karena itu sebagai pengingat mereka gitu bahasanya. Menurut kamu itu kalau misalkan mahasiswa menjadi seorang freelance, apapun itu ya, baik dia sebagai content writer atau desain dan sebagainya, itu sesuatu yang menjanjikan nggak untuk nambahin income kita? Diminta, ya udah ini kembali ke kreatifnya Mas aja. Aku paling nggak bisa dengar kalimat sekreatif Mas aja. Laut mati, tahu nggak? Ya, tahu. Itu semasa hidupnya dia ngapain aja sih? Ji, tolonglah Ji, jangan kayak gini dong Ji. Ya Allah, aku nih, buat aku mikir Ji. Pandangan aku terhadap freelance ini adalah yang paling pertama itu tuh personal branding itu penting banget. Oke, hola guys, balik lagi bersama aku Pauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat kalian semuanya juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Dan seperti biasa teman-teman, kalau misalkan di segmen mahasiswa berprestasi, aku gak bakalan sendiri, tapi aku bakal ditemenin sama teman-teman aku, sahabat-sahabat aku yang aku rasa dia sangat berprestasi di bidangnya. Jadi kan kemarin waktu aku ngobrol sama Ica, ternyata ketika kita mendefinisikan mahasiswa berprestasi itu nggak hanya sebatas kita punya titel mahasiswa berprestasi atau misalkan kita juara ini, juara itu, dapat ini, dapat itu, ternyata enggak itu. Tapi ternyata mahasiswa berprestasi itu adalah dia yang bisa menemukan versi terbaik dari dirinya. Nah ini menarik banget teman-teman kalau misalkan aku lihat dari teman aku yang sekarang ini gitu. Jadi dia jago banget kalau masalah desain, dan beberapa kali juga aku nanya ke dia tentang desain dan bahkan beberapa project juga di-handle sama dia tentang desain. Ya tapi sayangnya walaupun dia jago di hal-hal desain, tapi ternyata sampai sekarang masih sendiri gitu. Jadi sangat disayangkan. Nah, untuk itu kita langsung panggil aja dan kita bakalan ngobrol-ngobrol. Welcome to Fadil Jaidi. Oke. Begitu ya, Mbak Reza ini nggak tuh? Halo, Fadil Hidayat. Halo, Pak. Halo, Fauzi. Begitu banget ya bukannya? Mana nih kabar? Alhamdulillah baik juga. Lagi di mana? Sekarang lagi di Yogyakarta, di kos lebih tepat. Aku tuh mau nanya dulu sih pertanyaan sebenarnya. Ya, sekarang itu aku lihat status kamu itu kan kayak banyak galau gitu kan, baik di WhatsApp atau misalkan di Instagram. Aku mau nanya sih, emang kamu udah ditolak lagi? Ya Allah. Enggak sih, bahkan sebelum nembak udah ditolak sih. Jadi ya begitulah ya. Paham lah. Oke, maksudnya sebelum ditembak udah ditolak itu gimana konsepnya? Iya, jadi pendekatan ya kan, mau nembak nih ya, tapi dia menjauh, udah kayak jauh, pokoknya kamu paham lah Ji lah. Ya Allah Ji. Aku tuh masih polos dia kalau masalah kayak ginian. Aku tuh taunya bikin konten, baca buku asli. Nggak gitu Fauzi. Jangan gitu dong. Aku kesannya aku sendiri nih yang jomblo ini. Kita kan berdua nih, nggak bisa. Kalau misalkan mau jomblo, nggak usah bawa aku dia sendiri aja. Nggak, masalahnya kita nih gini loh Ji. Masalahnya gini loh. Anda tuh ya pokoknya aku begini karena kamu lagi. Pokoknya nggak bisa terlepas antara aku dan kamu itu. Pokoknya jomblo itu ya udah antara Fadil dan Fauzi, dah gitu doang. Aku nggak mau, pokoknya kita tetap terhubung pokoknya. Bentar, lu kok jadi bawa gue? Jadi seakan-akan gue doain gue untuk jomblo selamanya gitu. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Biar maksudnya ada yang nemenin nih gitu kan. Ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi Del, aku mau sedikit cerita dulu sih. Kayak beberapa minggu yang lalu tuh kan aku tuh beli HP ya. Ini aku dulu sih kayak ada sedikit keanehan itu. Jadi kayak 2 minggu yang lalu itu tuh kan aku beli HP nih. Dan HP-nya tuh kan aku beli HP iPhone 13 tuh. Nah ketika aku ke tokonya gitu, aku beli iPhone 13 tapi kok dikasihnya 1 gitu. Itu kenapa ya? Ya kamu mau dikasih 1. Gimana sih? Enggak, aku beli iPhone 13 kok dikasih 1.
Bentar, otakku nge-lag. iPhone 13. Beli aku. Lah, ya kan iPhone 13 kan merek kan ya? Series kan? Oke. That's good. Jadi ada sedikit sesuatu yang mau aku sampaikan. Jadi kayak yang barusan itu sebenarnya merupakan pertanyaan-pertanyaan intelek yang dijawab hanya oleh orang yang IQ-nya itu di atas 200. Oh gitu. Aku tanya bingung dan lu pun yang ditanya bingung. Tapi anyway, aku mau thank you dulu Del ke dirimu karena udah mau ngobrol bareng aku di sini, dan semoga juga nanti lu bakal sharing-sharing tentang apapun yang bakalan lu ceritain di sini. Khususnya teman-teman kita akan bahas tentang dunia freelancer, bukan tentang dunia percintaan ya. Karena kalau Fadil ngomongin percintaan nggak cocok, karena dia aja nggak berhasil dalam dunia percintaannya gitu. Nah, tapi kita bakal ngomongin tentang freelancer di sini. Nah, aku mau nanya dulu deh, itu pertama kali kamu freelancer gitu kan di bidang desain ya, desain apapun itu kan, foto, edit video kayak gitu. Itu awalnya gimana gitu, dan kenapa kamu decide untuk being as a freelancer gitu? Jadi awalnya itu mulai dari ketertarikan aku. Jadi waktu itu aku punya pacar yang dia itu pinter banget menggambar. Dia itu otak kanannya, otak kreatifnya itu main banget gitu. Dan aku waktu itu tipenya orang-orang otak kiri gitu, yang yang benar-benar pada satu arah gitu, yang terhadap angka dan segala macamnya gitu kan. Nah, ketemulah aku sama mantan aku ini, yang dia itu benar-benar orangnya kreatif banget. Dia menggambar, mendesain, dan melakukan banyak hal gitu. Sampai akhirnya aku tertarik dan aku belajar gitu kan. Nah, dari situ aku mulai mulai mendalami gitu, karena aku orangnya kayak kalau aku udah keciprat, aku sekalian mencemplung gitu kan, cemplung sekalian gitu. Nah, sampai di suatu ketika aku lagi bermain desain itu, aku bergabung ekskul dan segala macamnya kayak gitu, sampai akhirnya waktu itu ada ini yang minta tolong sama aku, jadi kita tuh jadi waktu itu ada tugas bikin film pendek gitu di mata pelajaran bahasa Indonesia gitu. Kita diminta tolong buat bikin video gitu, dan waktu itu aku kan belum nyentuh video sama sekali gitu, karena waktu itu kayak pengen cari editor kayak gitu. Akhirnya kita mulai kayak udah nggak apa-apa, biar aku aja gitu, kita buat videonya apa segala macam. Aku terus menawarkan diriku gitu. Udah biar aja aku yang ngedit gitu. Dan akhirnya di situ bagus gitu kan. Aku ngelihat kayak kok aku puas banget dengan hasil video itu, hasil film itu gitu kan. Nah, dan akhirnya di situ berlanjutlah aku mulai bermain kayak di After Effects, Vegas Pro, Premiere Pro, dan aplikasi-aplikasi lainnya waktu itu. Dan sampai ketika ada waktu itu yang aku udah lulus, dan itu ada yang teman aku, kenalan dari teman aku itu, dia minta cari editor gitu kan. Dan aku waktu itu memberanikan diri untuk menawarkan diri, aku kayak gini, saya bisa kayak gini, menjelasin kayak gini. Oh iya, berarti saya bisa pakai kamu ya? Iya, nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya dia puas dengan apa yang aku buat, dan aku waktu itu kaget banget gitu loh, karena aku waktu itu anggapannya nggak ada banget gambarannya kalau aku itu bakal dibayar gitu. Aku tuh gambarannya benar-benar cuma kayak karena aku kepuasan diri aku sendiri gitu kan. Kayak aku pengen memuasin diri aku aja sendiri, karena aku senang gitu waktu itu dengan ngedit video itu. Dibayar, dan sejak saat itulah aku mulai mulai mendalami lagi dari ngedit video, dari buat desain dan segala macamnya. Dan setelah itu baru aku mulai memberanikan diri untuk menawarkan diri, kayak ada kenalan, termasuk kamu juga, kayak kalau kamu butuh video editor atau kamu butuh desain atau siapapun atau apapun itu dalam dunia kreatif, aku bisa gitu, aku bisa menyediakan itu gitu. Jadi mulai dari awalnya aku yang ketemu sama seseorang, aku menemukan hal baru itu, aku dalamin, dan kebetulan ada orang yang butuh jasa editing itu, aku menawarkan diri, ternyata dibayar. Tidak hanya mendapatkan kepuasan diri, tapi juga kayak ngerasa dapat bilang, anjir gue dibayar nih gitu, dari sesuatu yang gue suka nih. Oh ya udah, akhirnya lanjut sampai sekarang gitu. I see. Tapi kalau misalkan waktu lu jadi freelancer kayak gitu, tadi kan lu sempat bilang ya kayak
sistemnya itu lu yang nawarin gitu. Nah, lu yang nawarin ke orang gitu. Nah, itu sampai sekarang masih nawarin atau misalkan memang karena udah banyak relasinya jadi orang-orang yang minta ke lu? Jadi kalau di dunia freelance yang aku berdasarkan pengalaman aku ya, kita tuh tetap harus menawarkan diri, selalu menawarkan diri. Meskipun orang udah kenal kita, meskipun orang tahu nih, oh Fadil bisa ngedit, oh Fadil menyediakan jasa, oh harganya Fadil segini dan segala macamnya, oh portofolionya Fadil seperti ini, tetap kita harus menawarkan diri sebagai seorang freelancer. Kenapa? Karena itu sebagai pengingat mereka gitu bahasanya. Jadi kayak misalnya nih dari Fauzi, misalnya Fauzi udah pernah pakai jasa aku gitu kan. Kamu udah pernah pakai jasa aku, seharusnya aku berarti aku harus bisa mikir kayak, oh Fauzi udah tahu nih aku bisa ngedit, aku menyediakan jasa gitu kan. Tapi kita itu maksudnya bahasanya biar Fauzi ini nggak kemana-mana gitu, karena freelance kan bukan cuma aku doang nih. Jadi aku tetap harus aktif untuk menawarkan diri gitu, meskipun kayak aku udah ada pernah nawarin diri aku, jasa aku di Fiverr, di beberapa platform lainnya gitu, tapi aku tetap harus kayak menawarkan diri aku ke orang-orang yang udah aku kenal. Kayak misalnya kemarin aku nawarin diri aku ke kamu, bilang kalau butuh video editor hubungin aku aja gitu. Terus juga ada kemarin selebgram dari Jogja, aku juga nawarin diri aku ke dia gitu, jadi video editornya dia, padahal dia udah tahu kalau misalnya aku kalau aku itu juga buka jasa seperti itu. Cuma tetap harus menawarkan diri gitu, biar untuk sebagai pengingat, dan maksudnya yang terpikirkan di mereka itu kayak Fadil gitu, Fadil aja gitu. Oh ada Fadil nih, ya udah Fadil aja gitu. Oh iya kemarin Fadil nawarin diri, ya udah Fadil aja gitu. Soalnya yang aku takutin adalah, bukan yang aku takutin sih, maksudnya kayak aku mempertahankan mereka untuk stay di aku aja gitu, kayak gitu sih. Nah, tadi kan kalau misalkan kamu masih ngingetin mereka, atau misalkan kayak ngingetin kalau misalkan lu pengen ngedit video ke aku aja kan, kayak gitu. Nah, itu kan kalau misalkan prosesnya itu kamu sama aku, kita saling kenal. Nah, misalkan kamu ke orang yang sama sekali kamu nggak kenal, atau kamu mau nge-reach out dia sebagai orang baru gitu, itu proses kamu kenalan sama dia sampai kamu nawarin jasa itu kayak gimana? Kebetulan banget. Jadi kemarin tuh aku dapat, alhamdulillah aku kemarin dapat project dari salah satu dia itu. Jadi aku tuh menawarkan diri aku ke orang-orang yang aku udah kenal gitu kan, kayak misalnya dari ke Fauzi, terus juga kemarin ada namanya yang di Jakarta namanya dan semuanya gitu kan. Nah dari situ aku reach out terus nih namanya dari Fauzi sama dan teman-teman yang lain, kayak kalau misalnya kalian punya kenalan, kalian punya orang yang butuh editor atau siapapun itu, hubungin aku aja, aku bisa kok bantu gitu, aku bisa menyediakan jasa aku gitu. Nah nanti dari orang-orang inilah yang kemudian aku punya nih editor, kalau mau ini bisa aku hubungin gitu. Dan akhirnya alhamdulillah salah satunya ya dapatnya dari Pak Direktur Excel ini, yang kemudian mempercayakan aku untuk kayak ngeditin project-project yang dia punya gitu. Jadi dari situ, dan sekali lagi ketika kita bertemu dengan orang baru, tentu kita harus menampilkan keprofesional kita gitu. Meskipun freelance kayak pekerja bebas kayak gitu, yang bahasanya tidak ada ikatan dengan perusahaan atau dengan siapapun, tapi kita tetap harus menjaga first impression kita gitu. Biasanya aku kayak, halo selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil, saya di sini sebagai seorang video editor yang akan menghandle project yang Bapak miliki kayak gitu. Dan itu terus turun, dan akhirnya kayak meskipun kita adalah seorang freelance yang tidak punya ikatan dengan siapapun, tapi tetap kita harus menjaga first impression, meskipun itu udah lama kenal atau gimana, tapi tetap harus menjaga first impression yang pertama gitu. Karena pada dasarnya menurut aku freelance itu adalah dunia profesional yang tidak ada ikatan, tapi ya tetap kembali lagi dengan kalimat profesional itu. Jadi mulai dari cara bersikap, dari cara mengeksekusi project-projectnya dan segala macamnya itu tetap harus profesional gitu sih. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin si freelance itu, misalkan di dalam 1 bulan ya, kalau misalkan kita kerja, let's say gini ya, kalau kita kerja di perusahaan, emang kita kan ya udah satu perusahaan itu aja gitu. Kita akan di bagiannya editing, ya udah bagian editingnya ya perusahaan itu, misalnya produksi perusahaan itu kayak gitu. Nah, kalau misalkan kamu sebagai freelance itu kan berarti per project ya. Itu kan banyak tuh, projectnya bakal beda-beda. Let's say kayak projectnya misalkan dari orang A, terus ada lagi project dari perusahaan B, ada lagi project dari perusahaan C dari orang A, dan sebagainya. Nah itu biasanya kamu di dalam 1 bulan, kita ngomongin itu deh, high achievement-nya gitu. Di dalam 1 bulan kamu pernah dapat berapa project yang paling banyak? Kalau sekarang sih udah ada kadang 6, kadang 7 gitu. Paling dikit 3. Paling dikit tuh 7.
kalau sekarang standarnya rata-ratanya mungkin di angka 6 sampai 7 project gitu. Paling dikitnya di angka 3 gitu. Paling dikitnya di angka 3. Berarti per bulan tuh kayak ada terus aja gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Oke. Nah, biasanya kan yang sulit orang-orang maintenance atau misalkan orang-orang tuh percaya bahwa freelancer ini tuh adalah sesuatu yang menjanjikan untuk nambah income kita, itu adalah yang maintain-nya itu kan yang susah, karena dia project kan, kita harus nyari klien dan sebagainya. Mungkin bisa jadi aja dalam 1 bulan kita gak ada klien sama sekali, itu bisa jadi kan, bisa jadi. Nah, ini pertanyaan aku ke kamu gitu, selama kamu udah berapa lama sih freelancing? Udah hampir 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya. Nah, selama ini lama banget gitu. Menurut kamu kalau misalkan mahasiswa menjadi seorang freelance, apapun itu ya, baik dia sebagai content writer atau desain dan sebagainya, itu sesuatu yang menjanjikan nggak untuk nambahin income kita? Kalau aku pribadi mengatakan itu sebagai sesuatu yang menjanjikan, enggak. Tuh, kalau aku pribadi ya. Jadi kenapa aku bilang tadi nggak menjanjikan? Karena itu tadi yang seperti yang kamu bilang. Jadi ada naik turunnya. Terus juga kalau misalnya kayak kita lagi kelelahan atau apa, kan pasti otomatis ya kita harus istirahat gitu kan. Kita harus hold dari project-project yang ada gitu kan. Nah itu makanya kalau aku pribadi bilang itu menjanjikan, enggak. Tapi kalau misalnya kayak itu sebagai tambahan, bisa banget gitu. Dan apa ya, maksudnya kalau misalnya udah di tahapan kayak misalnya udah luas banget jaringannya, udah apa segala macam, udah berada di tahap kayak katakan kayak aku gitu kan, yang maksudnya ada project ada aja gitu, kayak gitu, insya Allah itu bisa menambahkan gitu kan, bisa sebagai, dan itu bisa jadi pegangan gitu. Tapi kalau misalnya kayak mau dikatakan menjanjikan, aku enggak gitu kalau aku pribadi, karena sampai sekarang pun juga meskipun aku dengan punya freelance kayak gitu yang kayak ngedit video, buat desain dan segala macamnya, aku tetap mencari full time gitu, tetap mencari pekerjaan tetap gitu. Oke. Ini menarik nih. Sebelum kita ngebahas ke full time tadi, kita harus menerka-nerka dulu nih. Kan tadi aku nanya ya, kayak ini merupakan suatu hal yang menjanjikan nggak untuk nambahin income kita. Misalkan kalau lu freelance, misalkan apakah lu bisa bayar misalkan kosan lu, atau misalkan lu bisa bayar makan lu dan sebagainya kayak gitu. Nah, boleh gak sih spill kayak income tertinggi lu gitu ketika ngerjain satu projectnya itu berapa? I mean kayak project yang pernah ngebayar lu paling tinggi sampai di angka. Jadi kalau aku paling tinggi itu pernah di angka 3 juta. Di angka 3 juta satu projectnya. Itu dikerjain berapa? 2 minggu. 2 minggu. Wah, itu 3 juta 2 minggu menurut gue gede banget sih. I mean kayak kalau orang, let's say UMR lah ya. UMR itu kan 4,5an ya Jakarta. Jogja berapa? 32. 2 jutaan. 3 juta gitu. Itu kan dalam 1 bulan tuh. Nah, ini bisa didapetin dalam 1 minggu. Which is itu juga kan lu gak bakal di dalam 1 bulan itu tuh satu project itu doang kan, pasti ada project-project lain gitu. Jadi gak bakal mungkin kayak 3 juta, pasti mungkin 4, 5, 6 dan sebagainya gitu. Nah, tapi kan minusnya tadi itu misalkan kita juga bisa aja worst case-nya itu di dalam 1 bulan itu gak ada klien sama sekali. Nah, sekarang aku mau tanya kamu, Dil. Kamu sekarang udah pernah full time gak? Udah pernah. Atau lagi dan udah pernah. Ada yang udah pernah dan lagi dan udah pernah. Nah, berarti kamu kan udah ngerasain 2 nih, as a freelancer dan juga as a full timer. Nah, kalau lu disuruh milih antara 2 ini, lu milih mana? Wah, aduh, kalau disuruh milih gimana ya? Ya seperti yang, jadi gini, pembandingnya itu ada di pekerjaan kita gitu. Jadi bedanya itu kalau di freelance per project kita dibayar udah kayak gitu kan, satu project itu, satu video itu gitu kan, satu hasil itu, output itu. Tapi kalau kita di full time itu tuh bukan cuma video itu, banyak banget. Nah, kalau di freelance tapi minusnya adalah freelance itu per project itu tadi, kalau nggak dapat project ya udah nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang di full time yang di perusahaan atau di tempat manapun itu, dia pasti per bulan ada gitu loh, 1 bulan itu pasti ada income gitu kan. Nah, kalau aku pribadi, karena aku kalau aku pribadi mungkin kalau ditanya bilang prefer mana antara full time sama freelance, aku akan lebih ke full time gitu. Kalau misalnya masih stay di dunia kreatif gitu ya, yang kreatif gitu, aku akan lebih tetap di full time. Oke. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan kita mau ambil dua-duanya bisa-bisa aja ya. Karena yang freelance tadi kan kayak per project, which is ya lu bisa ngerjainnya juga
di luar jam lu full time gitu kan, kayak gitu. Emang sih kalau misalkan disuruh milih, kayaknya ini nggak ngomongin menjanjikan, lebih ke safety ya, lebih ke safety full time. Karena full time kita at least misalkan per bulan digaji, kita udah tahu kan, udah aman. Oke, tanggal sekian aku gajian. Tapi kalau freelancer kan, kita nggak bisa menerka-nerka kan apakah tanggal 10 kita bakal dapat uang, apakah ini kan nggak bisa gitu. Oke, ini menarik banget sih. Tapi lo pernah gak sih nemuin kayak ada titik jenuh ketika lo ngelakuin si freelance ini? Iya, pasti ada. Sering banget malah. Kalau lagi jenuh lo ngapain? Gimana? Kalau lagi jenuh lo ngapain? Kalau aku pribadi, aku biasanya kayak misalnya lagi apa ya? Kalau dulu tuh aku maksain banget gitu. Project berapapun yang masuk aku ambil semuanya. Jadi kayak bahkan sampai tidur pun enggak gitu kan. Sampai di titik aku jenuh itu aku benar-benar ninggalin semua pekerjaan aku. Aku benar-benar ninggalin laptop itu, aku tutup karena aku rasanya kayak takut banget ngelihat laptop gitu loh, kayak karena ini yang membuat aku capek, ini yang membuat aku ngerasa kayak tertekan apa segala macam. Jadi aku tutup. Bahkan aku pernah laptop itu aku taruh di dalam laci karena aku saking agak benci gitu loh ngelihatnya gitu kan. Karena aku udah muak banget waktu itu. Tapi akhirnya aku menemukan cara untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kayak setiap aku ngerjain project 30 menit aku ngerjain nih, aku harus optimal ngerjain itu. 30 menit kemudian bagaimana caranya aku harus di luar gitu. Aku harus ada di luar ruangan, aku menghirup udara segar dan segala macamnya, jadi lanjut lagi. Jadi aku kerja istirahat kayak gitu. Biar maksudnya pikirannya tetap fresh, nggak terpaku dalam satu layar kayak gini gitu. Begitu sih kalau sekarang. Oke. Berarti kayak jalan-jalan juga bisa jadi bagian dari refreshing lu ya? Ini caranya orang beda-beda ya. Kalau aku pribadi itu aku malah kalau untuk jalan-jalan kayak gitu, aku pribadi enggak. Kalau aku pribadi gitu ya, karena aku orangnya sangat menyimpan menyimpan tenaga gitu, conserving energi banget kalau aku pribadi orangnya. Jadi kayak tenaga aku itu harus benar-benar habis di satu tempat gitu. Nggak bisa kayak misalnya jalan-jalan, ada orang yang bilang kayak jalan-jalan itu adalah healing untuk merilekskan pikiran dan badan mereka gitu. Tapi kalau aku pribadi itu malah kayak ngambil tenaga lagi, pergi ke sana kemari, jalan dan segala macamnya. Kalau untuk refreshing pikiran oke lah, tapi kalau untuk kayak tenaga badan dan segala macamnya pulang-pulang jadi capek juga gitu kan. Jadi kalau menurut aku tiap orang ini ada caranya masing-masing lagi kayak gitu. Suka gak sih kayak jalan-jalan kayak ke laut gitu? Suka gak healing ke laut gitu? Suka sih, tapi lebih sukanya kalau di internet ya. Lihat dari internet. Soalnya itu tadi. Pernah kan ya? Lu pernah kan kayak ke laut? Pernah, 3 kali sih selama di Jogja. Pasti pernah kan ya kalau pernah. Lu tahu mati gak sih? Gimana? Laut mati. Tahu gak? Ya, tahu. Itu semasa hidupnya dia ngapain aja sih? Ji, tolong lah Ji, jangan kayak gini dong Ji. Ya Allah, aku nih, kamu buat aku mikir Ji. Tenggelam kali ya, namanya juga laut mati kan, tenggelam kali ya di laut makanya mati. Ya Allah. Ngegas aku di tempat Ji. Menarik banget sih Dil ya kalau misalkan kita ngomongin tentang freelance tadi nih. Nah tapi biasanya ya kalau mahasiswa itu ketika ngelakuin freelance gitu, itu kan dia kayak wah aku bingung nih freelance-nya mau apa gitu, karena dia nggak tahu kayak dia skillnya itu ngapain dan sebagainya. Sedangkan lu itu kan udah punya basic bahwa oke, aku bisa ngedit gitu. Nah itu kayak startingnya biar kita tahu kita tuh mau ngejalanin freelance apa, itu kamu gimana dulu? Kalau aku pribadi, jadi kalau dulu bilang kenapa aku bisa suka dengan ini, karena memang aku pribadi orangnya suka banget dengan hal-hal yang baru gitu kan. Apa yang aku lakuin itu kayak misalnya hal baru ini aku merasa cocok, aku akan lanjutin gitu. Jadi sekali lagi kalau aku tuh pribadi orangnya kalau aku udah keciprat aku pengen menyemplung gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak suka dengan sesuatu hal gitu, aku yang penting tahu aja gitu. Jadi kayak keciprat ya udah keciprat aja. Tapi kalau aku suka kayak aku nyaman jalanin itu, aku bakal langsung nyemplung gitu. Aku bakal bener-bener dalamin, aku bener-bener pahamin semua hal tersebut gitu. Dan biasanya kalau aku karena aku juga termasuk orangnya kayak kadang mager gitu kan, males gitu, biasanya aku kayak
itu tadi. Jadi pas kemarin ada tugas video bikin video pendek, film pendek itu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Akhirnya kayak misalnya nih aku mager banget, aduh aku males banget lihat orang edit video kayak gini. Kebetulan ada nih tugas. Nah akhirnya aku kayak terdorong untuk kayak tetap melakukan itu gitu. Jadi kayak sambil kerja sambil belajar kayak gitu. Jadi kayak ada tuntutan di situ gitu. Kalau aku pribadi, jadi kayak aku membuat diriku itu kayak ada tuntutannya gitu untuk melanjutin pekerjaan itu gitu. Tapi itu ketika kamu ngerjain freelance kayak gitu ngeganggu jadwal kuliah kamu nggak? Enggak sih. Enggak. Aman. Aman sih kalau aku. Berarti as long as orang itu bisa nge-manage itu ya freelance jalan-jalan aja sebenarnya ya. Betul. Kayak yang kamu bilang sih. Sebenarnya itu nggak ada orang yang sibuk sebenarnya. Yang ada cuma orang yang mungkin gagal ngatur jadwalnya gitu kan. Orang yang manajemen waktunya kurang. Oke. Ternyata dengarkan omongan aku pada waktu itu. Mantap. Iyalah. Betul sekali. Fauzi nih bos. Ya teman-teman, jadi ngomongin freelance itu di sini nggak hanya tentang desainnya dia ya, banyak banget tuh freelance itu. Kalau teman-teman suka nulis ada untuk jadi content writer maybe, atau misalkan teman-teman yang suka bahasa bisa jadi translator, salah satunya kayak aku. Nah kalau misalkan jadi translator tuh ini dikit aja ya cerita. Itu kayak aku kan ikutnya institusi yang ada di Amerika, jadi bukan basicnya bukan di Indo gitu. Nah jadi dia tuh dibayarnya per jam. Kan di per jam itu tuh ada film nih, misalkan ada film nih 30 menit. Nah kamu disuruh nerjemahin. Nah tapi nerjemahinnya tuh kalau di yang aku ya itu nggak Inggris ke Indonesia, tapi Inggris ke bahasa lain, entah itu Inggris ke Arab, entah itu Inggris ke Perancis, Korea dan sebagainya. Nah aku kebetulan Inggris ke Arab gitu, karena dua bahasa yang aku ngerasa kayak oke, aku bisa untuk translatein cuman itu doang gitu. Nah jadi kita tuh dibayarnya tuh per jam gitu. Jadi misalkan kayak lu udah beres nih 30 menit itu filmnya gitu, dan lu udah translatein sesuai itu dan sebagainya, terus di checking udah beres, itu langsung hari itu juga per jam itu tuh dibayar. Jadi kalau misalkan let's say kayak gini, nah per jamnya itu kan ada yang 5 sampai 10 dolar, range-nya tuh gitu. 5 sampai 10 dolar berarti berapa ya? 70.000 sampai 140.000-an lah. Ya. Aku tuh suka nganaloginnya gini. Kalau misalkan kita memang mau ambis banget istilahnya, mau nyari uangnya bener-bener pengen banyak, lu tinggal kerjain aja setiap jam tuh 24 jam, jangan tidur. Lu udah bisa lebih gaji UMR tuh di waktu itu gitu. Tapi aku pernah mikir kayak gitu. Karena di kita tuh kita tuh enggak perlu ya kita nyari klien untuk itu. Nah bedanya kan kalau misalkan kayak kita freelancernya yang istilahnya self banget ya, kayak lu nih misalkan solo banget, lu ditakdirin jomblo sih kayaknya ya, itu ya solo banget. Ya Allah, solo. Ya Allah. Jadi kayak lu nyari kliennya itu by yourself dan sebagainya, itu maybe sometimes gitu ya. Kalau misalkan di dalam 1 bulan itu nggak ada klien, itu kan bisa aja terjadi gitu kan, worst case-nya bisa aja. Nah kalau yang ini plusnya tuh dia ada terus gitu dia. Tinggal tuh kita waktu enggak untuk kerjain itu. Gitu. Bagusnya tuh kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu teman-teman itu sebenarnya bisa dicoba. Aku aja nggak pernah lama-lama, paling kayak cuma ngambil 3-4 jam gitu. Jadi di waktu-waktu yang kosong aja. Tapi itu bisa jadi income tambahan, dan freelancernya itu juga itu kan banyak banget lah macamnya gitu. Atau misalkan kalau teman-teman mau freelance langsung di salah satu institusi itu juga bisa gitu. Jadi banyak banget bentuknya. Tapi anyway deal, aku mau sedikit nanya dulu gitu kan ke lu. Kalau misalkan kita jadi freelancer gitu ya, satu aja gitu, kayak satu hal penting yang harus diingat apa? Jadi kalau dari aku ini ya, pandangan aku terhadap freelance ini adalah yang paling pertama itu tuh personal branding itu penting banget. Personal branding lalu skill. Kalau aku pribadi ya, personal branding dulu baru skill. Kenapa? Karena freelance lagi adalah per project itu tadi, per project itu kan uangnya itu dari per project itu. Jadi kuatkan personal branding, luaskan jaringan, kenalan, dan dan perkuat personal branding. Karena kita tuh kalau misalnya meskipun skill kita bagus, tapi kalau misalnya kayak personal brandingnya lemah gitu, nggak nawarin diri ke orang, kayak kita nggak punya jaringan luas, terus projectnya baru datang dari mana gitu kan.
kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi yang penting kalau freelance itu yang penting kuat dulu di ininya, personal brandingnya, kuat di kenalannya, jadi terus juga kuat luas di kenalannya gitu, kayak gitu sih. Oke, kalau dirimu untuk ngebangun personal branding itu lebih enak di mana? Entah misalkan di LinkedIn kah, di Instagram kah, di WhatsApp kah, atau lewat kenalan kah, atau gimana biasanya? Kalau aku sih, kalau untuk sekarang mungkin personal branding aku masih di Instagram sama di WA gitu. Masih di WA gitu. Jadi kayak kalau jadi bahasanya itu kalau teman-teman aku yang dekat gitu kan, biasanya kan mereka taunya aku kayak jomblo frustasi ya, terutama dari kamu gitu kan. Jadi personal branding aku itu adalah seorang yang jomblo frustasi dan gabut, dan daripada aku meratapi kejombloan dan kegabutanku, mending aku dikasih kerjaan aja guys, kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah, akhirnya orang itu akan termindset, oh gila, gue benci banget nih liat Fadil yang kayak galau-galau gini, ditaruh di IG, taruh WA, wah gue benci banget. Gue cariin deh dia pekerjaan, gue cariin deh dia project kayak gini, kayak gitu. Jadi target aku kalau untuk personal branding kayak gitu. Jadi kayak orang tuh jengkel dengan aku yang kayak, apaan sih daripada lu posting hal-hal galau kayak gini, ngirim sad vibe, mending lu kerja deh. Ya udah, langsung gue jawab, ya udah lu kasih gue kerjaan, ini aku bisa video editing, gue bisa graphic design, gue bisa apapun deh yang lu minta gue kerjain dah gitu, daripada gue gabut sama ngejomblo, ya kan, kayak gitu. Jadi dari situ orang-orang mulai kenal aku, oh dia punya project dia kasih aku, oh kenalan dia ada butuh video editor atau gimana, dia panggil aku, ini. Dan kemarin tuh ada lagi personal branding baru, jadi kayak jadi kayak aku tuh kemarin itu ada 3 orang. Jadi waktu itu ada dua orang nawarin aku kayak kerjaan full time gitu kan. Salah satunya dari teman kita di HIUI, dia nawarin aku pekerjaan. Terus aku bilang kayak, Mbak HR-nya yang nawarin kerjaan itu cewek enggak gitu kan. Bilang cewek, udah gue nge-shipin dulu lah berdua gitu, siapa tahu bisa kan jodoh lu dari tempat kerja ya kan, kayak gitu. Jadi kayak personal branding itu kuat, perannya personal branding untuk freelance itu penting banget kalau menurut aku gitu. Kalau untuk skill itu bisa banget diasah. Tutorial di YouTube tutorial cara belajar, terus juga kayak kita mau ngapain itu udah banyak banget tersebar di internet. Jadi kayak yang penting kalau menurut aku pribadi, yang penting personal brandingnya udah kuat, udah dikenal orang, udah kita tuh termindset, orang-orang tuh udah termindset kan kayak kalau misalnya ada kerjaan atau ada project atau apa itu ya udah gue kasih sama dia aja kayak gitu. Pokoknya tuh udah berjalan lancar gitu. Begitu sih kalau aku. Ini menarik sih. Tadi aku tuh pengen banget nge-highlight yang personal brandingnya lu tuh yang tadi yang orang yang sad boy itu lah. Pokoknya kurang lebih sad boy lah kayak gitulah ya. Orang yang tapi kayak frustasi dan sebagainya. Kita ambil kata gampangnya sad boy lah kayak gitulah ya. Nah, aku tuh sebenarnya nggak kepikiran kayak tadi misalkan lu sad boy gabut, terus itu tuh membuat lu tuh nge-frame orang biar misalkan wah kayaknya biar si Fadil nggak gabut, kasih kerjaan aja gitu. Nah, yang aku mau highlight itu sebenarnya personal branding itu tuh pasti selalu berdekatan atau kayak 11-12 gitu, dan juga sahabatan lah dengan yang namanya framing gitu kan. Nah, gimana cara kita nge-frame orang gitu, itu kadang orang mungkin nilainya jelek atau mungkin nilainya itu kurang baik dan sebagainya, tapi justru itu kadang sesuatu yang menguntungkan loh buat kita, bener kan? Misalnya kita lah, aku gak mau ngomong diri aku, misalnya kita ambil brand-brand lah. Ingat gak waktu brandnya kopi kenangan yang disomasi sama Bang Hotman Paris, viral banget. Oh iya, disomasi kan dan sebagainya kayak itu kan, wah gila banget ini kan beresiko dan sebagainya, padahal itu framing gitu loh. Itu tuh kayak framing biar naik nama kopi kenangannya sama Hotman Paris, akhirnya udah promosi langsung gitu. Menurut aku salah satu hal yang bagus untuk kita frame gitu. Dan kadang ya orang tuh memang ketika dia bikin story atau apa, kadang dia tuh punya tujuannya gitu. Jadi nggak semata oke, gue bikin story karena gabut. Iya, ada juga yang kayak gitu ya. Cuman maksudnya biasanya orang mikirnya jiwanya tuh marketing, jiwa personal brandingnya tinggi. Biasanya dia ketika nge-share sesuatu itu tuh ada tujuannya. Entah tujuannya untuk kayak lu misalkan untuk dapetin klien, untuk dikasih kerjaan, atau tujuannya mungkin untuk dapetin pacar. Tapi kayaknya lu sampai ke sana belum nyampe ya. Nah, atau tujuannya untuk dapetin belum nyampe. Atau tujuannya untuk naik followers, itu bisa-bisa aja gitu. Nah, itu keren banget. Tapi ini ada dua
sampai 3 lagi lah pertanyaan terakhir deal dari aku, dan ini pertanyaannya penting banget gitu. Penting banget untuk kita ketahui gitu. Nah, ngomongin sama freelancer juga gitu. Pasti lu punya masa-masa kecil dong ketika lagi kecil. Suka ke tempat mandi bola gak? Iya, suka. Suka lah ya, atau pernah mungkin nganter ade atau elunya ke tempat mandi bola gitu. Nah, aku tuh pengen lu gitu, kalau kita main ke tempat mandi bola, kok gak dikasih anduk gitu? Karena tidak basah kan. Oke. Karena tidak basah. Oke. That's cool. Nah, ini dia. Nah, kalau misalkan kita itu kan lagi makan ya. Kita makan sesuatu misalkan yang istilahnya membuat berat badan kita itu naik. Nah, berat badan kita naik itu kan salah satunya karena efek dari lemak yang ada di kita kan. Betul. Nah, lu suka itu gak sih, suka familiar gak dengan namanya lemak jahat? Iya. Liar lah ya. Nah, itu jadi nasehatin bisa jadi baik gak? Tergantung dengan bagaimana badan ini mengolah lemak jahat itu sih, sama apa yang kita masukin ke dalam. Dan ya hati jangan sampai ikutan jahat juga. Jadi kalau misalnya ke orang ya hatinya harus baik juga, kayak gitu kan. Lemak jahat gak apa-apa, tapi hatinya baik gitu ya? Iya. One last questions. Ini kan aku tadi tuh depan aku tuh HP ya. Di depan kamu ada HP juga gak? Ada. Nah, aku tuh kan tadi tuh ngaktifin mode pesawat ya di sini tuh. Nah, ngaktifin mode pesawat gitu. Ya. Aku tuh mau nanya ke lu, ketika aku ngaktifin mode pesawat kayak gini ya di HP, pramugarinya sih. Karena kamu tuh jomblo, Ji, kamu nggak bisa dapetin perempuan, makanya nggak ada pramugari yang mau sama lu. Makanya pramugarinya nggak ada. Nggak ada. Pokoknya udah lu nggak usah nyebut cewek dah kalau sama gua, anjir, sumpah. Nggak bakal ada, Ji. Udah sabar, udah Ji, aku tahu ya, kejombloan ini memang membuat kita kadang frustasi, kadang buat stres gitu kan, tapi udahlah, kita mah realistis saja gitu. Udah Ji. Ngasih pertanyaan kalau yang nge-roasting gue ya. Nggak ada. Ini reverse cut Uno nih, reverse cut nih. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi teman-teman, buat aku ini jadi gini guys, buat teman-teman yang mau terjun ke dunia freelancer, pokoknya utamanya itu adalah bukan untuk uang dulu. Mau mulai dari awal, tengah sampai akhir itu kalau bisa fokusnya bukan uang dulu, karena kembali lagi kalau saran aku pribadi adalah dunia freelance itu adalah dunia di mana kita belajar sambil dibayar gitu. Jadi kita punya passion, dan kita pasti kalau misalnya ngelakuin freelance itu karena berdasarkan passion kita, karena sesuatu yang kita suka dan kita pengen dibayar, akhirnya kita terjun ke dunia freelance gitu. Tapi kalau saran aku adalah tetap fokus pada aku mau belajar gitu, dan uangnya itu adalah sesuatu hal bonus gitu, karena pada akhirnya nanti kalau misalnya kita fokus sama uangnya, itu nanti pasti akan banyak banget misalnya pertimbangan yang justru akan menyulitkan kita gitu. Kita akan agak jauh dari fokus pertama kita, di mana kita pengen menambah skill, di mana kita pengen nambah relasi, di mana kita tambah pengalaman dan segala macamnya. Akhirnya kita terlena dari situ semua, dan karena kita misalnya kayak kita fokusnya udah di uang, terus kayak kita ada project terus kayak ini terlalu murah, ini terlalu nggak sesuai dengan budget yang aku punya, ini nggak apa segala macam, akhirnya ditolak gitu. Jadi menutup kesempatan untuk belajar lagi gitu. Dan biasanya kalau project itu kan nambah lagi ya relasi gitu kan, kayak pasti nggak satu project itu nggak mungkin satu orang dari satu project itu nggak mungkin dia akan ngomong ke teman-temannya kayak gitu, pasti akan ngomong ke ini gitu. Dan kembali lagi ketika kita misalnya kayak udah tadi selesai satu project itu, selalu bilang terima kasih, jika butuh jasa lain jangan lupa hubungi saya aja, atau mungkin ada kenalan gitu. Karena kalau aku pribadi kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah mulai fokus sama misalnya kayak keuangan atau apa, ya bisa mungkin kayak gabung di full time atau part time, atau gabung sama agensi-agensi yang yang menaungi untuk freelance. Jadi kayak bisa nanti disediakan tempat kayak gitu, kayak tempatnya Fauzi tadi, dia kayak kita itu bukan lagi nyari pelanggan, tapi pelanggan yang datang ke kita kayak gitu. Dan ya itu tadi sih, yang penting personal branding dulu, kuatin personal branding, niatnya adalah untuk belajar, uang adalah
bonus tambahan kayak gitu. Tapi ini kembali lagi ke teman-teman karena aku berbicara sesuai dengan apa yang aku alami dan pengalaman aku pribadi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau ada yang nggak sesuai atau gimana ya mohon maaf gitu, karena itu bukan apa yang aku jalani. Apa yang aku sampaikan itu semua adalah berdasarkan pengalaman aku pribadi, apa yang aku laluin gitu guys, dari pribadi. Berkeringatan loh aku. Thank you banget, ini seru banget udah ngobrol-ngobrol sama dirimu, dan semoga yang nonton video ini juga bisa dapetin hal yang menarik tentang dunia freelance ini. Dan ini kalau misalkan ada yang pengen pakai jasa lu, disuruh hubungin kemana dia? Ke Instagram lu aja? Iya, ke Instagram Fadil. Instagramnya di sini. Kalau misalkan kalian mau hubungin Fadil silahkan. Kalau masalah rate-nya gimana? Bisa didiskusiin atau gimana, Dil? Bisa banget diskusi. Oke. Tapi kalau misalkan ada orang yang minta jasa editin foto dia berdua, misalkan dia fotonya sendiri tapi pengen sama artis gitu, bisa gak? Aku kasih orang sih, nggak kuat aku Kak. Apalagi kalau namanya orangnya Fauzi. Aku lempar ke orang lain Kak. Aku bisa edit sendiri ya kalau kayak gitu udah profesional. Astagfirullah. Aduh, aku jadi ingat lagi, ya Allah. Dah. Ya, astagfirullah. Oke deh, thank you banget ya Fadil buat waktunya di siang ini, dan semoga lu sehat-sehat terus dan semoga proyek makin lancar, makin banyak. Kalau misalkan ada apa-apa untuk misalkan promosi ke cewek atau apapun itu, ya just let me know aja gitu. Aku siap bantu. Thank you banget Dil ya. See you next time, dan buat teman-teman juga thank you banget yang udah nonton, and I'll see you in the next video. Goodbye. Thank you. Thank you.